Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Agung Setia Hermawan dalam agenda sharing bareng Bawaslu. Nah, sumber kali ini tentunya tidak asing lagi. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Blitar. Beliau adalah Bapak Roma Hudi Fitrianto. Apa kabar Bapak Roma? Alhamdulillah sehat Bapak Agung. Sehat. Sehat selalu. Dilarang sakit ya. Sehat. Iya. Bapak Roma, Siap. ini kiat-kiat sehat ini apa ya? Kok selalu sehat walafiat? Ya alhamdulillah yang pasti ya tidur teratur aja. Tidur ya. Iya. Meskipun nggak pernah teratur. Meskipun tidur tidak pernah. Iya, nggak pernah teratur. Tapi tetap harus teratur. Iya. Nah, Pak Roma, Iya. ini kita menyangkut salah satu program di Bawaslu ya. Ini apa yang dimaksud dengan PPID? Oke, PPID. Sebelum saya menjawab itu terkait dengan bahasan kita adalah PPID itu lebih lanjut kita membahas sebenarnya di Undang-Undang 14 tahun 2018 itu terkait dengan keterbukaan informasi publik yang mana memang lembaga negara baik eksekutif, yudikatif, legislatif itu ada hak dari warga untuk mengetahui terkait dengan kebijakan-kebijakan lembaga tersebut, termasuk lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah, dalam hal ini Bawaslu. Ini juga sejalan dengan apa yang menjadi visi misi daripada Bawaslu, yang mana Bawaslu RI itu mencanangkan bahwa Bawaslu itu harus menjadi lembaga yang terpercaya, sehingga PPID ini menjadi sangat penting, urgent banget untuk bagaimana kita terapkan dimanapun, termasuk di Bawaslu Kota Blitar. Nah, PPID sendiri itu kepanjangan dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, data-data yang nanti berkaitan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat nanti bisa dikelola oleh pejabat-pejabat di lingkup lembaga terkecil tersebut, termasuk di Bawaslu Kota Blitar. Jadi artinya Bawaslu berusaha setransparan mungkin. Siap ya, untuk mendukung untuk akuntabilitas sebuah lembaga. Baik Pak. Lalu bagaimana cara mengajukan permohonan informasi ke PPID, Pak Roma, khususnya ke Bawaslu Kota Blitar? Untuk pengajuan informasi itu ada dua cara yang bisa ditempuh oleh warga masyarakat yang membutuhkan data terkait dengan penyelenggaraan Bawaslu. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung itu adalah warga bisa berkunjung langsung ke kantor Bawaslu Kota Blitar. Itu di Jalan Tanjung 109. Nanti langsung berkunjung saja ke kantor Bawaslu. Nanti membawa fotokopi KTP. Nanti apa yang diinginkan, apa yang mau ditanyakan, mau butuh informasi seperti apa, nanti silahkan dilampirkan untuk nanti diproses di pejabat PPID kami. Itu yang pertama, permintaan langsung. Nah, selanjutnya ada cara yang tidak langsung. Nah, sekarang kan sudah masanya dunia Online. Informasi itu sudah komplit. Nah, kita juga mengadopsi itu. Yang pertama melalui website. Nah, di website itu ada aplikasi di sana untuk pengajuan data apa yang diminta dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa meminta melalui WhatsApp. Nah, bisa mengirimkan WhatsApp dengan data-data yang diinginkan seperti apa, termasuk nanti dokumentasi yang dibutuhkan apa, nanti bisa komunikasi langsung. Nah, nanti bisa langsung dituliskan di sini WhatsApp-nya. Ya, di bawah ini. Silakan nanti mengajukan di situ. Kemudian juga yang ketiga itu ada email. Jadi mengajukan email di set Bawaslu Go.id. Set Bawaslu Kota Blitar Go.id. Nah, itu nanti juga ditulis di sini nanti untuk bisa diakses oleh warga masyarakat. Nah, ada saluran-saluran tersebut yang bisa nanti diakses oleh warga masyarakat untuk bagaimana bisa mendapatkan informasi dari Bawaslu Kota Blitar. Seperti ini. Jadi ada 3 cara Pak Roma ya? Ada 4 cara. 4 cara ya? 4 cara, yang satu langsung, 3 cara itu secara tidak langsung. Oh, iya, tidak langsung. Iya. Berarti ada 4 cara. 4 cara. Siap. Baik Pak. Apakah semua informasi yang diminta oleh publik itu akan dapat diberikan oleh Bawaslu? Oke. Secara umum apapun bisa diminta oleh warga masyarakat, data-data tersebut bisa diminta. Nah,
terkait apakah nanti data itu bisa diberikan atau tidak, itu ada 3 kategori yang nanti akan kita berikan, kita sampaikan dalam jawaban permintaannya tersebut. Yang pertama itu adalah dikabulkan semuanya. Jadi bisa nanti permintaan itu dikabulkan semuanya. Jadi, yang kedua itu dikabulkan sebagian. Jadi tidak semuanya diberikan permintaan datanya, tapi hanya sebagian saja. Kemudian yang terakhir ditolak seluruhnya. Karena memang ada beberapa hal data yang tidak bisa kami berikan semacam itu. Jadi dikabulkan keseluruhan, sebagian atau ditolak. Nah, terus apa yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan? Nah, itu kenapa kok ada data yang tidak bisa kami berikan atau tidak bisa kami kabulkan, itu terkait dengan data yang dikecualikan. Data-data yang dikecualikan itu berkenaan dengan beberapa hal. Yang pertama itu kaitannya dengan rahasia negara. Begitu. Jadi bisa ada data itu menyangkut rahasia negara. Kemudian menyangkut kepentingan publik. Data yang menyangkut kepentingan publik itu tidak bisa kami berikan. Kemudian yang terakhir juga ada data pribadi. Jadi di data yang ada di Bawaslu ada kemungkinan juga tidak bisa kami berikan karena memang menyangkut kepentingan pribadi seseorang. Seperti itu. Kemudian juga terkait dengan data-data yang kebetulan kami tidak menguasai. Jadi ada data yang memang secara basis data itu kami yang memperoleh, kami yang mengolah, kami yang mengadakan, namun data tersebut tidak kami kuasai karena harus disetorkan ke Bawaslu RI atau seperti apa. Nah itu tidak bisa juga kami berikan. Artinya begini Pak Roma, tetap ada batasan ya? Ada batasan juga. Tidak semua harus diberikan. Iya. Ada batasan sesuai dengan kebijaksanaan tertentu. Iya. Terus kemudian berapa hari biasanya permohonan informasi dapat diterima oleh pemohon? Oke. Untuk rentang waktu ketika warga masyarakat mengajukan permohonannya dan itu nanti sudah lengkap. Jadi seseorang misalnya sudah mengajukan nih, kemudian sudah lengkap persyaratannya, KTP, apa yang diminta dan lain sebagainya itu sudah disampaikan. Nah, itu Bawaslu memiliki waktu 10 hari untuk menjawab. 10 hari? Iya, rentang waktu 10 hari untuk menjawab itu. Baik nanti dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya ataupun tidak dikabulkan. Nanti harus ada jawaban. Seperti itu. Oh, jadi ada rentang waktu 10 hari ya? Iya, 10 hari. Terus kemudian ini Pak Roma, yang ini pertanyaan terakhir ya. Iya, siap. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon informasi publik pada saat pengajuan permohonan informasi tersebut? Oke. Terkait dengan biaya, nah ini memang secara prinsip itu sebenarnya gratis. Gratis ya. Cuman memang harus dipahami ada beberapa hal data yang mungkin itu, misalnya data yang diminta itu ternyata kok 1 rem. Nah itu kan juga menjadi masalah. Nah nanti ada semacam koordinasi kembali bahwa memang ada beberapa hal yang secara prinsip gratis, tapi terkait dengan data yang mungkin jumlahnya masif. Nah itu perlu koordinasi kembali. Semacam itu. Bukan karena biayanya, karena bukan biaya, iya. Jumlah kertasnya Pak. Iya, semacam itu. Secara prinsip gratis. Ya, siap. Jadi intinya gratis Pak Roma. Siap, gratis. Nah, Pak Roma, ini untuk menutup, ini mohon ada closing statement dari Siap. untuk sahabat Bawaslu. Iya. Mohon. Bapak Ibu, silahkan jika berkenan untuk menggali data, baik itu untuk kegiatan-kegiatan berbasis untuk pendidikan, misalnya untuk kuliah atau untuk skripsi atau tugas-tugas sekolah ataupun apapun terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan Bawaslu Kota Blitar, silahkan jangan ragu-ragu untuk meminta data tersebut ke PPID Bawaslu Kota Blitar. Bisa langsung ke Bawaslu Kota Blitar ke Jalan Tanjung 109 ataupun melalui channel-channel yang nanti ditulis di bawah ini. Itu mungkin Pak. Ya. Terima kasih Pak Roma. Siap, terima kasih Pak di sini. Dan mungkin itu sahabat Bawaslu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roma secara keseluruhan, bahwa Bawaslu sedemikian berupaya untuk transparan kepada masyarakat, tetapi semua tetap ada koridor tertentu yang harus kita patuhi. Baik sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, sekian dari kami. Nantikan episode selanjutnya.
Salam awas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.